Perkenalkan, nama Sanilo Putu Pradjani, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, grup memiliki peran yang sangat penting dan hubungan istimewa dengan homomorphic image mereka, seperti beberapa contoh berikut ini. Misalkan P merupakan grup yang terdiri dari dua elemen, E dan O, dengan tabel tersebut. Kami menyebut grup ini grup paritas dari bilangan genap dan ganjil. Kita harus memikirkan E sebagai genap dan O sebagai ganjil. Dan tabel yang menjelaskan aturan untuk menjumlahkan bilangan genap dan ganjil. Misalnya, genap ditambah ganjil sama dengan ganjil, ganjil ditambah ganjil sama dengan genap, dan seterusnya. Fungsi F, jika Z maka P, membawa step bilangan bulat genap ke E dan step bilangan bulat ganjil ke O jelas homomorfisme dari Z ke P. Ini mudah diperiksa karena ini hanya ada 4 kasus berbeda, yaitu R dan S bilangan bulat, R dan S bisa genap, ganjil, atau campuran. Misalnya, jika R dan S keduanya ganjil, jumlahnya genap. Jadi, FR sama dengan U, FS sama dengan O, dan FR ditambah S sama dengan E karena E sama dengan O ditambah U. Maka, FR ditambah S sama dengan FR ditambah FS. Persamaan ini berlaku secara analogi dalam 3 kasus lainnya, maka F adalah homomorfisme. Perhatikan bahwa simbol tambah yang digunakan pada kedua sisi persamaan tersebut karena operasi di Z dan di P dilambangkan dengan tambah. Oleh karena itu, P adalah homomorphic image dari Z. Nah, sekarang apakah ada kesamaan antara P dan Z? P adalah grup yang jauh lebih kecil daripada Z. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sangat sedikit sifat bilangan bulat yang dapat ditemukan di P. Namun demikian, satu aspek dari struktur Z dipertahankan sepenuhnya utuh di P, yaitu struktur bilangan ganjil dan genap. Itu merupakan fakta bilangan ganjil atau genap disebut paritas bilangan bulat. Dengan kata lain, saat kita beralih dari Z ke P, kita sengaja kehilangan setiap aspek dari bilangan bulat kecuali paritasnya. Paritas mereka sendiri dengan aritmatika dapat mempertahankan operasi. Nah, contoh lain akan membuat poin ini lebih jelas. Ingatlah bahwa D4 adalah grup simetri dari kotak tersebut. Nah, sekarang, setiap simetri dari persegi baik mempertukarkan dua diagonal diberi label 1 dan 2 atau membiarkannya sebagaimana adanya. Dengan kata lain, setiap bujur sangkar yang simetri menghasilkan salah satu permutasi dari diagonal, yaitu 12, 21, atau 12, 12. Untuk setiap RI elemen D4, misalkan FRI adalah permutasi dari diagonal yang dihasilkan dari RI, maka F adalah homomorfisme dari D4 ke S2. Ini disebabkan jelas atas dasar geometri, bahwa ketika kita melakukan gerakan RI diikuti oleh gerakan di RJ pada bujur sangkar tersebut. Nah, pada saat yang sama, FRI melakukan gerakan dan diikuti oleh FRJ di diagonal. Jadi, F dalam kurung RJ bundaran RI sama dengan FRJ bundaran FRI. Nah, oleh karena itu, S2 adalah suatu homomorphic image dari D4. Nah, sekarang S2 adalah grup yang lebih kecil dari D4. Dan oleh karena itu, sangat sedikit sifat-sifat D4 yang dapat ditemui di S2. Namun demikian, salah satu aspek dari struktur D4 dipertahankan sepenuhnya utuh di S2, yaitu gerakan diagonal. Jadi, saat melewati D4 ke S2, maka akan kehilangan setiap aspek gerakan bidang kecuali gerakan diagonal. Nah, ini saja yang dipertahankan operasinya. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan ide dasar yang melekat dalam konsep homomorphic image. Kasus yang muncul dalam praktiknya tidak selalu sejelas ini, tetapi gagasan dasarnya masih sama. Dalam homomorphic image dari G, beberapa aspek G diisolasi dan dipertahankan operasinya, sementara yang lain sengaja kehilangan. Oke, sekian dari saya. Untuk teorema berikutnya menjanjikan dua sifat elementary dari homomorfisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.